model materi dalam satu informatika, yaitu yang disebut namanya otomata. Nah, mengenai detail materi otomata, mungkin untuk materi itu saya sebenarnya sudah ada buat materi-materi tentang pembelajaran yang mungkin bisa Anda simak ya. Nah, di sini saya mau sedikit berbagi toolnya untuk kita bisa lebih memahami ya, atau bisa memvisualisasikan dengan baik bagaimana proses suatu otomata itu bekerja. Nah, sebelumnya kan kita kalau udah belajar otomata, kita mengenal ada model yang sebenarnya namanya DFA, NFA, dan PDA. Nah, di simulasi otomata ini kita bisa mensimulasikan tiga itu, yaitu DFA, NFA, dan PDA. Nah, ini kesempatan ini saya coba simulasikan aja dulu model DFA dan NFA. Ya, nah, jadi seperti ini. Nah, ini Anda nanti bisa masuk ke situs ini. Ya, masuk ke situs ini. Otomata automatonsimulator.com. Ya. Oke. Nah, setelah Anda masuk, nanti muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, di sini Anda bisa mulai langsung nih mendesain otomata yang mau kita buat. Oke, ini saya contohkan misalnya kita ingin membuat model untuk memverifikasi proses partisi sistem partisi memori ya, partisi ganjil atau partisi genap. Ya. Jadi untuk mendeteksi apakah mengirimkan data dari satu input dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu apakah data digitalnya benar atau salah. Nah, itu dengan otomatis kita bisa lakukan ya. Nah, ini yang pertama dia harus start di sini. Nah, ini berarti kita anggap sebagai start awalnya. Berarti kita tambah nih kalau kita buat partisi bukan partisi, maaf, parity ya. Kalau kita membuat partisi, kita membuat satu parity ya, jadi parity ganjil dan parity genap, partisi membagi ya. Parity ganjil dan parity genap. Ya. Nah, ini kita klik yang di sini add state. Nah, ini add state ya. Kita add state. Nah, ini buat add state-nya. Kita letakkan aja di sini. Nah, kalau kita misalnya parity ganjil kan berarti dia state akhirnya adalah ganjil. Nah, kalau state akhir kita kasih checklist. Nah, berarti dia sebagai parity akhir. Ya. Nah, kemudian di sini kita umumkan kalau dia parity ganjil berarti kan dia hasilnya harus 1 di state akhirnya ya. Nah, ini kita sambungkan ini ke sini. Ya. Kita sambungkan ini ke sini. Nah, ini kita kasih nilai 1 ya, 1. Kemudian kalau dia 1 lagi kan berarti dia kalau parity ganjil kan berarti jumlahnya harus ganjil ya. Kalau 1 lagi kan berarti 1 berarti genap ya. Maka ini kita buat dari sini tarik ke sini. Nah, ini berarti dia 1, artinya kalau 1 lagi dia jadi kembali ke sini ya. Jadi kalau 1 kan berarti dia benar. Tapi kalau 1 kan berarti jumlahnya genap ya, 1 tambah 1 berarti dia kembali ke sini. Kalau dia 0, nah berarti kalau 0 kita berputar di sini. Nah, ini kita kasih 0. Ya, nah ini juga sama, ini juga kita kasih 0. Kasih 0. Oke, udah 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba nih, ya. Kita coba bisa beberapa. Nah, di sini inputnya bisa multi nih. Nah, jadi kalau misal dikirim datanya misalnya 0 1 0 1 0. Nah, ini kan ngeceknya ini parity ganjil ya. Berarti ini kan jumlahnya genap ya. Nah, supaya ganjil, maka kita tambahkan 1 di sini. Nah, artinya kalau yang keterima nanti hasilnya dia berhenti di sini, berarti dia inputnya adalah benar. Kita jalankan. Nah, this resultnya save. Nah, berarti dia sudah benar. Ya. Oke, nah sekarang kita coba masukin 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini kan berarti 1. Nah, ini kan berarti jumlahnya sudah ganjil ya. Berarti kita tambah 0. Ya, kalau tambah 0 berarti nanti seharusnya data yang diterima pun dia ganjil. Nah, ini kita kirimkan. Nah, pas juga, berarti datanya benar. Nah, sekarang misalnya kita kirim lagi nih. 1, 0, 0, 0. Nah, kemudian misalnya data yang diterima itu dia harusnya kan ganjil ya. Ini harusnya 0 ya. Nah, tapi misalnya diterima itu 1. Ya, data yang diterima 1.
Maka di sini nanti kalau kita jalankan, nah jadi fail. Kenapa? Karena dia tidak mencapai state. Nah ini ya. Nah inilah dengan kita bisa menggambar secara grafis ya, secara grafis di mana sebelumnya kalau tanpa menggunakan simulator ini ya kita secara manual gitu ya. Mau kita harus bikin aplikasinya gitu ya. Nah ini sudah ada tersedia aplikasinya. Kita bisa mencoba berbagai macam model state yang dengan nanti berbagai macam model input ya. Saya masukkan lagi misalnya 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, kita lihat jumlah satunya sudah ini 3, 3, 6 ya. Nah, berarti kalau dia kalau sebagai pariti ganjil maka di sini kita harus tambahkan satu paritinya bernilai 1 ya. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini berarti menjadi pas. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa berguna. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.